Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Hamim Faizin, Magister Manajemen Rumah Sakit FISPH FISM, merupakan salah satu dosen tetap di Prodi Program Studi S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Izinkan kami pada kali ini menjelaskan materi mata kuliah yang kami ampu, yaitu rekam medik, pencatatan pelaporan masalah kejadian penyakit di masyarakat dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum terkait materi kuliah, rekam medik, dan pencatatan pelaporan kejadian penyakit di masyarakat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 7 di program studi S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada materi ini masuk dalam sistem blok, yaitu blok 21 Community Based Education, di mana dalam satu blok terdiri dari 3 modul pembelajaran dengan durasi pembelajaran 10 pekan dengan bobot 10 SKS. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, merencanakan, dan menerapkan aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif penyakit melalui upaya kesehatan yang terorganisir baik secara masyarakat maupun secara individual dengan pendekatan kedokteran keluarga, ilmu kesehatan masyarakat, dan kedokteran okupasi. Baik, berikutnya rancangan cara pembelajaran menggunakan Problem Based Learning atau PBL. Proses pembelajaran ini dilaksanakan dengan kegiatan pembekalan, diskusi tutorial, praktikum belajar lapangan, dan belajar mandiri. Mata kuliah rekam medik dan pencatatan pelaporan masalah penyakit di masyarakat merupakan bagian penting yang tercantum dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia atau SKDI 2012, area kompetensi 4, berupa pengelolaan informasi, yaitu teknik pengisian rekam medik untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Capaian pembelajaran khusus yang berkaitan dengan mata kuliah materi saya, yaitu mahasiswa mampu menerapkan pencatatan, pelaporan, primary healthcare terkait teknik pengisian rekam medis dan pendokumentasian informasi, baik informasi medis maupun non-medis untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Adapun sub CPMK-nya, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi rekam medik. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis perbedaan rekam medik. Yang ketiga, mahasiswa mampu memanfaatkan dan mahasiswa mampu mengetahui manfaat rekam medis. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan aspek hukum dan regulasi rekam medik. Yang kelima, mahasiswa mampu melaksanakan serta menganalisis masalah dan solusi rekam medis. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan kejadian penyakit di masyarakat. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis identifikasi kejadian penyakit di masyarakat dengan surveillance penyakit. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan pencatatan kejadian penyakit di masyarakat. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menjelaskan pelaporan kejadian penyakit di masyarakat. Dan yang terakhir, yang ke-10, mahasiswa mampu menganalisis hasil pelaporan kejadian penyakit di masyarakat. Metode pengajaran mata kuliah ini yaitu dengan teknik pembekalan secara tatap muka selama 100 menit dengan ketentuan 10 menit pendahuluan, 80 menit inti, dan 10 menit penutupan. Media yang kami gunakan yaitu LCD, proyektor, pointer, contoh berkas rekam medis rawat jalan, contoh berkas rekam medik rawat inap, dan contoh berkas rekam medik elektronik. Adapun aspek penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa poin.
Yang pertama, aspek sikap, yang kami nilai berdasarkan observasi terhadap mahasiswa saat mengikuti perkuliahan. Yang kedua, aspek pengetahuan, berdasarkan penilaian dengan ketentuan, nilai formatif dengan tugas terstruktur 10%, diskusi tutorial dengan bobot 30%, dan nilai sumatif berdasarkan multiple choice question dengan computer based test 60%. Untuk tingkat angka huruf dan bobotnya demikian. Berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronos tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya semua? Alhamdulillah. Siang-siang ya, semoga tidak mengantuk dan teman-teman sudah makan, sudah ya. Insya Allah kita pada siang hari ini akan sama-sama belajar terkait rekam medik, pencatatan dan pelaporan masalah kesehatan, kejadian penyakit di masyarakat. Ya, sebelum kita mulai, malah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya baik, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, kelak baik sekarang maupun yang akan datang, dan bisa menjadi amal soleh bagi saya. Baik, rekam medis dan pencatatan pelaporan masalah kejadian penyakit di masyarakat. Di rekam medis. Nah, jadi apa yang kita utarakan, apa yang kita sampaikan keluhan kepada dokter, maka dokter itu harus mencatat. Nah, nanti kedepannya teman-teman akan menjadi dokter, maka itulah yang akan teman-teman kerjakan. Ya, mungkin kali ini kita menjadi pasien, kita sebagai subjek yang akan dicatat. Nanti suatu saat nanti insya Allah teman-teman akan menjadi dokter, maka teman-teman yang akan menjadi subjek yang bertanggung jawab terhadap isi rekam medis. Apa yang pasien sampaikan, teman-teman harus catat. Apa yang teman-teman lakukan, teman-teman harus catat. Apa yang teman-teman rencanakan juga dicatat. Ini subcapaian pembelajaran mata kuliah kita pada siang hari ini, ada 10. Di mana teman-teman harus bisa menguasai definisi rekam medis, perbedaan jenis rekam medis, manfaat rekam medis, aspek hukum, regulasi, kemudian masalah dan solusi terkait rekam medis, jenis kejadian penyakit di masyarakat, identifikasi ya, terkait kejadian penyakit di masyarakat dengan surveillance penyakit, pencatatan kejadian penyakit di masyarakat, pelaporan kejadian penyakit di masyarakat, dan analisis hasilnya. Ini dasar hukum yang kita pakai ya, pada materi siang hari ini banyak ya. Tentunya materi yang banyak ini nanti akan senantiasa bersinggungan ketika teman-teman praktek menjadi dokter. Harus tahu, tidak hanya sekedar duduk menjadi dokter, ada pasien, tapi harus tahu praktek dokter itu yang seperti apa. Jangan sampai salah, ya terkena masalah etik, terkena masalah disiplin, bahkan terkena masalah hukum. Kemudian tenaga kesehatan. Nah, jadi berbeda antara tenaga medis dengan tenaga kesehatan. Ketentuan tenaga medis inilah yang mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab terhadap rekam medis, ya, isi rekam medis. Nanti akan kita bedakan apa itu isinya, apa itu dokumen rekam medis. Kemudian informasi dan transaksi elektronik. Nah, rekam medis ini berkaitan dengan informasi medis. Ya, ini berhubungan dengan kerahasiaan. Ya, ketika pasien datang ke kita, maka pasien secara penuh menyerahkan informasinya, dirinya kepada dokter, benar ya? Kemudian transaksi elektronik. Nah, ini sekarang zamannya dunia elektronik. Ya, sekarang BPJS ketika kita periksa, teman-teman punya aplikasi mobile JKN. Ya, mobile JKN itu kita unduh. Nah, ketika kita buka, itu ada riwayat penyakit kita apa. Kita pernah periksa di klinik mana, di rumah sakit mana, sudah terekam.
dokternya menuliskan apa sudah terekam. Ini transaksi elektronik. Ya, jadi kita bisa mengakses, rumah sakit bisa mengakses, yang punya fasilitas itu bisa mengakses. Makanya ketika berkaitan dengan rekam medis elektronik, nanti kita bahas juga, maka tidak hanya satu bidang yang bekerja sama, tidak hanya bidang kesehatan. Ini kemarin kita buat dari Klinik Pratama Rumus, saya dari penanggung jawabnya ini, kita buat rekam medis elektronik itu ternyata harus berkoordinasi dengan kementerian, sekarang kementerian apa? Yang digital. Ya, kementerian digital, karena data pasien ini data yang urgent, data yang tingkat kerahasiaannya harus dijaga dengan baik. Nah, jadi tidak hanya dengan Kementerian Kesehatan, kita juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Informasi. Kemudian tentang kesehatan, sistem informasi kesehatan, ya, tentang Kementerian Kesehatan, rahasia kedokteran, tentang rekam medis, dan ini yang baru di PMK, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis itu sendiri. Di sini akan menjabarkan bagaimana rekam medis non elektronik dan elektronik. Kemudian penyelenggaraan komunikasi data sistem informasi kesehatan terintegrasi. Nah, kedepannya ketika kita periksa sudah dilihat oleh seluruh Indonesia. Nah, ini sedang kita gagas. Jadi tidak harus kita periksa di rumah sakit di Semarang, kemudian kita pindah ke Jakarta misalkan, kemudian mau periksa lagi sudah bisa terlihat labnya. Ya, kalau sekarang kan ketika kita pindah ke Jakarta nggak berlaku labnya, harus cek lab lagi. Nah, ini yang jadi layanannya jadi lama, kemudian bayar lagi, ya tidak terintegrasi sistemnya dan seterusnya. Yang sekarang sudah ada antar rumah sakit biasanya. Terintegrasi rekam medis antar unit. Ya, unit pendaftaran ketika menginputkan pasien sudah terlihat di unit poli. Ya, unit poli ketika permintaan laboratorium sudah terlihat di unit lab. Ya, unit poli ketika menginputkan resep sudah terlihat di bagian farmasi. Nah, bahkan yang rawat jalan, rawat inap pun sudah masuk semua. Kemudian sistem informasi puskesmas dan penanggulangan penyakit menular. Lanjut. Nah, definisi rekam medis itu sendiri catatan dan dokumen yang berisi identitas pasien. Jadi untuk saya mau buka praktek pribadi, tetap harus punya rekam medis. Ya, minimal satu lembar aja lah. Ya, satu lembar ada identitas pasien. Kemudian ada pemeriksaan. Ya, kolom pemeriksaan. Kemudian ada kolom pengobatan dan tindakan dan pelayanan lainnya. Nah, biasanya kalau kita di rekam medis pakainya SOAP, gitu ya. Atas identitas pasien, kemudian yang paling kiri S-nya, subjeknya apa, ya, keluhan pasien dan seterusnya. Kemudian O-nya, objektifnya, O ada tanda kitab, ada pemeriksaan fisik, penunjang. Kemudian A ada assessment, diagnosisnya apa. Nah, kalau di BPJS maka ada asesmennya pakai ICD-10. Nah, sudah terintegrasi. Ya, kalau di BPJS juga punya rekam medis namanya PICARE. Nah, nanti kedepannya sistem kita semua penduduk Indonesia harus terkonek ke Satu Sehat. Jadi semua pasien harus diinput ke Satu Sehat. Yang kedua, kalau dia kliniknya dokternya bekerja sama dengan BPJS, maka harus menggunakan PICARE, aplikasi rekam medisnya BPJS. Nah, dari dua itu harus terkoneksi antara PICARE dengan Satu Sehat. Ya, jadi kalau rekam medisnya punya rekam medis sendiri, klinik Desmond misalkan, Desmond Klinik, ya, dia buat rekam medis ERM Desmond misalkan, ERM Desmond Klinik, maka dia harus masuk ke Satu Sehat, kemudian harus masuk ke PICARE jika dia bekerja sama dengan BPJS. Nah, dan rekam medis ini merupakan bagian dari kendali mutu, kendali biaya. Jadi kendali mutu di mana ketika rekam medisnya baik, dari mulai perencanaan, pencatatan, pendokumentasian, pelaporan, maka dia masuk kriteria akreditasi. Kemudian kendali biaya, kita juga bisa mengetahui, oh pasien ini keluar biaya berapa dari obatnya, dari pemeriksaannya,
labnya, dan seterusnya. Kemudian rekaman sendiri ada dua, non elektronik dan elektronik. Oke. Baik, berikutnya ada berkas rekam medis. Ini contoh, nanti bisa dibagi, yang satu rawat jalan, satu rawat inap. Ya. Jadi yang rawat inap, ini yang rawat jalan. Coba bisa dianalisis, bisa diteliti, kira-kira apa saja komponen yang ada di rawat inap dan apa saja komponen yang ada di rawat jalan. Ya. Ini isi rekam medis rawat jalan. Di rawat jalan yang pertama harus ada identitas pasien. Apakah ada identitas pasien? Ada ya. Nah, sekarang harus ada menyertakan nomor NIK. Ya, jadi kalau pasien datang ditanya nomor NIK-nya berapa. Ya, jadi NIK nomor induk kependudukan KTP istilahnya. Nah, KTP kita sekarang sudah terintegrasi. Ya, BPJS ketika kita ngeklikkan NIK keluar, oh BPJS-nya di klinik Pratama Limus kelas berapa misalkan. SIM misalkan juga akan demikian. Tanah misalkan, akta kelahiran dan seterusnya. Ya, jadi NIK. Gimana kalau nggak bawa KTP, bisa pakai KTP digital. Yang penting tahu NIK-nya. Tanggal dan waktu datang, pasien datang tanggal berapa, kemudian waktunya jam berapa, kemudian hasil anamnesisnya. Nah, dituliskan hasil anamnesisnya apa. Nah, hasil anamnesisnya dituliskan di situ. Terus apa? Ini yang kosongan. Kemudian hasil pemeriksaan fisik dan penunjangnya. Jadi S-nya hasil anamnesis, kemudian hasil pemeriksaan fisik dan penunjangnya dituliskan di P, kolom SO di objektif. Kemudian diagnosisnya di kolom assessment. Kemudian rencana penelaksanaan. Rencana penelaksanaan yang ketujuh pengobatan dan atau tindakan. Yang kedelapan persetujuan tindakan. Kalau persetujuan tindakan di kita biasanya terpisah. Ada namanya lembar inform consent. Ini harus disediakan baik di rawat jalan maupun rawat inap. Kemudian yang ke-9 pelayanan tenaga kesehatan lainnya. Jadi rekam medis itu bukan hanya dokter yang mengisi. Tenaga medis lainnya juga berhak mengisi. Maka ada namanya CPPT, gitu ya. Catatan perkembangan pasien terintegrasi. Jadi di situ dokter yang menulis, kemudian perawat juga menulis, kemudian bidan misalkan juga bisa menulis. Jadi tahu. Kemudian odontogram klinik. Nah, ini odontogram terkait dokter gigi. Nah, jadi untuk dokter gigi biasanya ada tambahan, di kita terpisah. Ada gambar giginya. Nah, tahu ya, gambar giginya. Jadi harus tahu. Oh, dia karies di mana? Nah, ditandain, jangan sampai salah. Paham sampai sini? Kita lanjut ya. Kemudian rawat inap sama, yang membedakan apa di rawat inap dengan rawat jalan? Catatan observasi klinis, ya, catatan observasi klinis dan hasil pengobatan. Nah, kita biasanya ada lembar tersendiri tadi, catatan observasi klinis di CPPT. Nah, ringkasan pulang. Nah, kita juga ada lembar sendiri. Ya, pasien pulang ada ringkasannya. Yang kopiannya diberikan ke pasien. Nanti ketika pasien datang lagi, kopiannya yang asli di kita. Nama dan tanda tangan dokter ini juga wajib ya. Di rekam medis juga wajib dokter tanda tangan. Ya. Pelayanan atas lainnya dan program klinik. Ini sama ya. Jadi yang perbedaan di catatan observasi klinis dan hasil pengobatan ringkasan pulang sudah nama dan tanda tangan. Lanjut. Ini gawat darurat. Gawat darurat, bedanya apa? Gawat darurat? Yang pertama kondisi saat pasien tiba. Jadi harus ada kondisi saat pasien tiba dalam kondisi sadar, tidak sadar, kemudian dibawa oleh siapa, itu harus ada catatannya. Kemudian sarana transportasi digunakan bagi pasien.
dan ringkasan kondisi sebelum meninggalkan IGD. Ini manfaat rekam medis: meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum dan penyelenggaraan pengelolaan rekam medis, menjamin keamanan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data rekam medis, mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis yang berbasis digital dan terintegrasi. Nah, ini 7 aspek rekam medis. Ada aspek administrasi, medis, hukum, keuangan, penelitian, pendidikan, dokumen. Kemudian kompetensi rekam medis, klasifikasi dan kodifikasi penyakit, aspek hukum rekam medis dan etika profesi, manajemen RMIK, rekam medis dan informasi kesehatan, menjaga dan meningkatkan mutu rekam medis dan informasi kesehatan, statistik kesehatan, manajemen kerja unit dan kemitraan profesi. Karakteristik rekam medis bersifat wajib, harus diselenggarakan. Peraturan kebijakan SOP harus disesuaikan. Ini dokter praktek mandiri, dokter praktek mandiri, puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek itu juga ada kalau dia melayani pasien. Kemudian laboratorium kesehatan juga ada, balai pengobatan juga harus ada, vaskes lainnya. Nah, rekam medis merupakan unit bagian tersendiri, maka unit rekam medis harus ada penanggung jawab rekam medis. Ini D3 rekam medis misalkan, jadi D3 rekam medis. Kemudian SDM-nya jadi penanggung jawab rekam medis ya, terintegrasi dengan sistem lainnya. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih atas penjelasan tadi. Mohon izin saya izin bertanya. Kalau soal penyimpanan berkas rekam medisnya itu ada nggak sih perbedaan antara penyimpanan di rekam medis elektronik sama di yang non elektronik? Oke, baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya terkait berkas penyimpanan rekam medis. Nah, ini penyimpanan. Ya. Rekam medis wajib disimpan 5 tahun. Ya, jadi nggak boleh setahun udah penuh dibuang, nggak boleh, tetap disimpan 5 tahun. Kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medis selama 10 tahun. Ya, jadi lebih lama. Ya, ringkasan pulang dan persetujuan tindakan. Rekam medis non rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya 2 tahun dari terakhir pasien berobat. Biasanya kalau kita paling gampang ya dilihat sampai pasien meninggal. Pasien meninggal dia sudah 5 tahun atau sudah 10 tahun sudah ya, kita haruskan. Adapun rekam medis elektronik wajib disimpan 25 tahun. Nah, jadi datanya ya, data storage-nya di komputernya, di cloud-nya misalkan, server datanya harus bisa sampai 25 tahun. Kemudian dapat dimusnahkan atau tidak jika masih digunakan. Cukup jawabannya? Ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya dokter, saya Anibra izin bertanya tentang kepemilikan rekam medis itu untuk pertanggungjawabannya rekam medis apakah itu dari rumah sakit, pasien atau dari keluarga pasien dokter? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Adibah atas pertanyaannya. Ini sangat bagus, menarik ya. Jadi untuk pemilikan RM, nah, tadi kita dibedakan 2. Ada yang namanya dokumen RM. Dokumennya itu berkas yang bentuknya kertas. Nah, misalkan dokumen RM, ini dokumen. Ya. Nah, dokumennya milik Pasienkes, milik rumah sakit, milik klinik, milik puskesmas. Ya. Maka Pasienkes bertanggung jawab atas hilang, rusak. Ya, jadi jangan sampai hilang, apalagi ketukar pasien satu dengan yang lainnya, atau kebanjiran, kebakaran, ini bertanggung jawab. Kemudian isi akarnya itu terkait informasinya. Ya, isi akarnya kita yang menulis, informasi yang kita tulis, maka isi akarnya milik pasien. Isi akarnya milik pasien. Maka isi akar disampaikan kepada pasien atau keluarga pasien atas persetujuan pasien, atau jika pasien kurang dari 18 tahun atau gawat darurat. Maka akan merupakan kerahasiaan medis, ya, baik identitas, diagnosis, riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, pengobatan, ya, rahasia dokter dan dokter gigi, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Cukup untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Izin dokter, nama saya Citra. Izin bertanya. Tadi di sini dokter menjelaskan bahwa rekam medis itu merupakan sebuah kerahasiaan. Nah, apabila kami sebagai mahasiswa ingin meneliti
bagaimana kami cara mengakses RM tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, jadi teman-teman mahasiswa mau skripsi, misalkan nanti lanjut S2, ada yang mau lanjut S2? Gitu ya. Ini kan butuh penelitian, misalkan penelitian di rumah sakit, di klinik, di puskesmas yang butuh data pasien, yang maksudnya data sekunder ya, data terkait rekam medis, maka boleh nggak kita meminta data tersebut, padahal itu kerahasiaan pasien dijaga oleh rumah sakit tadi ya. Maka ini ya, informasi yang dapat dibuka atas persetujuan pasien. Nah, ini harus persetujuan pasien. Ya. Yang pertama untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan dan perawatan pasien. Permintaan atau persetujuan pasien sendiri. Memang pasiennya setuju dibuka. Kemudian yang ketiga keperluan administrasi pembayaran. Ini yang dapat dibuka tanpa persetujuan pasien. Nah, jadi nggak usah kita nyari pasiennya, tapi bisa kita akses. Yang pertama pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum. Nggak perlu aparat kepolisian datangi pasien dulu terkait kasus ini, boleh nggak kita buka? Enggak. Kemudian yang kedua penegakan etik atau disiplin. Ya, jadi misalkan ada kesalahan etik, kesalahan disiplin, maka dibuka boleh tanpa persetujuan pasien. Audit medis terkait ada kejadian luar biasa, ada kematian ibu, kematian bayi, maka dibuka tidak persetujuan pasien. Penanganan KLB wabah, kedaruratan, kesmas atau bencana. Pendidikan dan penelitian, upaya perlindungan bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individu atau masyarakat. Nah, di poin pendidikan, ya teman-teman yang mau meneliti maka boleh tanpa persetujuan pasien. Misalkan 200 pasien nggak mungkin datangi satu-satu, setuju apa enggak? Tapi boleh dibuka. Nah, ini pelepasan atas isi rekam medis. Ya, pasien atau keluarga menginformasikan isi rekam medis kepada publik. Ya. Vaskes berwenang untuk mengungkapkan rahasia isi RM sebagai hak jawab. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Mungkin izin bertanya dokter, saya Desmond. Ya, silakan. Tadi kan di depan jelaskan bahwa semua pasien itu wajib menggunakan ERM atau rekam medis. Rekam medis ya. Mungkin bagaimana pembinaan data dari rekam medis dari pemerintah dan apa sanksinya jika vaskes ini menyalahgunakan dari data rekam medis tersebut? Baik, terima kasih. Pembinaan rekam medis. Nah, ini pembinaan dan pengawasan rekam medis diawasi oleh Kementerian Kesehatan, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rekam medis. Tadi ada agregasi Vaskes misalkan. Kemudian ada tim mutu dari masing-masing rumah sakit, klinis, Vaskes. Kemudian ada bagian rekam medis, ini bagian dari pembinaan. Pembinaan ini juga termasuk bagian dari pendidikan teman-teman di rekam medis. Berupa sosialisasi, monitoring, dan evaluasi dan bimbingan teknis terkait penulisan, ya, sosialisasi terbaru. Kemudian sanksinya, ketika ada penyalahgunaan, maka Menteri dapat dalam hal ini melaksanakan pembinaan dan pengawasan, memberikan sanksi terhadap Vaskes melalui Dirjen. Sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan atau rekomendasi pencabutan status akreditasi. Jadi yang sebelumnya akreditasinya paripurna dicabut, misalkan tidak terakreditasi lagi, ya, karena penyelewengan rekam medis. Sanksi diberikan berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang berasal dari pengaduan dan atau hasil monitoring dan evaluasi. Ya, jadi ada pembinaan, kemudian ada sanksi juga jika tidak menyelenggarakan kegiatan rekam medis dengan baik. Cukup ya teman-teman, untuk pembelajaran pada siang hari ini kami cukupkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga ini menjadi wawasan baru buat teman-teman yang nantinya bermanfaat ketika teman-teman menjadi dokter, bekerja di dokter praktek pribadi, buka klinik maupun jadi direktur rumah sakit. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan, ada tambahan? Cukup ya, insya Allah sudah paham. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.